Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Aditya Nur Andini dengan NPM 2040606029 dari Lokal A3 akan menjelaskan mengenai penelitian survei. Yang pertama, pengertian penelitian survei. Ada dua pengertian yang saya ambil di sini, yaitu secara umum dan para ahli. Secara umum, penelitian survei adalah pendekatan yang fleksibel yang senantiasa dapat dipergunakan untuk mempelajari berbagai pertanyaan penelitian dasar dan penelitian terapan. Sedangkan menurut para ahli sendiri, yang pertama, menurut Fred and Carlinger 2004, penelitian survei adalah riset mengkaji populasi atau universe yang besar maupun kecil dengan menyeleksi serta mengkaji sampel yang dipilih dari populasi itu untuk menemukan insidensi, distribusi, dan interrelasi relatif dari variabel-variabel penelitian. Lalu, menurut Asmandi Alsa 2004, penelitian survei adalah prosedur di mana peneliti melaksanakan survei atau memberi angket atau skala pada satu sampel untuk mendeskripsikan sikap, opini, perilaku, atau karakteristik responden penelitian. Dan menurut para ahli yang ketiga, yaitu menurut Margono 2005, penelitian survei adalah pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang terang dan baik terhadap suatu persoalan tertentu dan di dalam suatu daerah tertentu. Dalam penelitian survei sendiri, ada beberapa ciri-ciri yang harus kita ketahui agar penelitian yang kita lakukan tidak salah dalam memahami dan mengetahui metode penelitian yang kita pakai. Ciri-cirinya terdiri dari: yang pertama, melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi. Jadi, teknik pengambilan sampelnya harus sampling probabilistik atau sampel acak. Yang kedua, informasi yang dikumpulkan berasal langsung dari responden. Responden dapat menyatakan langsung pandangannya berdasarkan pertanyaan tertulis yang diberikan kepadanya atau kuesioner, atau juga berdasarkan pertanyaan lisan atau wawancara. Dan yang ketiga, sampel harus representatif atau mewakili populasi, sehingga ukuran sampelnya relatif banyak atau sebanding dengan populasi dibandingkan dengan metode lainnya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari penelitian survei, kita masuk ke pembahasan tahap-tahap penelitian. Secara umum, ada 7 tahap dalam melakukan penelitian survei yang harus kita ketahui. Yang pertama, menentukan informasi apa yang ingin kalian peroleh melalui survei itu. Yang kedua, tentukan responden yang menjadikan sampel penelitian. Untuk tahap ini, kalian dapat mengingat kembali materi mengenai sampling design. Dan yang ketiga, susunan pertanyaan wawancara atau kuesioner. Keempat, tentukan metode survei apa yang ingin kalian pakai, apakah melalui telepon, wawancara, atau tatap muka. Yang kelima, pengumpulan data di lapangan. Sebelum menjalankan survei, sebaiknya kalian melakukan briefing dengan tim lapangan kalian. Yang keenam, proses data yang sudah diperoleh. Untuk mempermudah kalian dapat menggunakan software statistik. Jika menggunakan software statistik, maka kita perlu melakukan perkodean terlebih dahulu agar data tersebut dapat dibaca oleh program itu. Dan yang ketujuh, membuat laporan dari hasil survei yang kita lakukan. Nah, setelah kita mengetahui secara umum maksud dari penelitian survei itu seperti apa dan cara melakukannya seperti apa, di sini saya akan memberikan satu contoh sebagai penggambaran kita yang sedang melakukan penelitian menggunakan metode penelitian survei. Contoh surveinya, di sini saya mengambil contoh topik survei pendidikan. Riset pendidikan yang mencerminkan menggunakan metode survei, misalnya kajian tentang hubungan kepuasan orang tua terhadap pelayanan pendidikan di SD X dan Y. Di sini, kita sebagai peneliti telah menentukan variabel bebasnya adalah kepuasan orang tua dan variabel terikatnya adalah pelayanan pendidikan. Untuk respondennya sendiri, kita menargetkan 20 orang tua murid dari setiap sekolah, jadi totalnya 40 orang.
Lalu setelah itu kita melakukan metode pengumpulan data dengan melakukan persiapan seperti menyusun kuesioner untuk orang tua murid, menyiapkan paket petunjuk dan proses yang diikuti dengan pelaksanaan diskusi kelompok terarah. Dan yang terakhir, menyiapkan paket petunjuk untuk materi pelatihan yang akan dipergunakan dalam survei. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang maupun kesalahan dalam menyampaikan materi yang tadi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.